Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap senantiasa kita curahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Selamat datang di Universe Class. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan mendalami salah satu materi ya, yang berjudul Alif Lam Qamariyah. Nah, teman-teman, ada beberapa poin yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pertama, kita mempelajari pengertian alif lam qamariyah itu apa, kemudian huruf-hurufnya apa aja, kemudian bagaimana pula cara membacanya, dan seperti apa pula contohnya ya. Nanti kita akan mendalami mempelajari terkait hal-hal ini dalam materi alif lam qamariyah. Nah, teman-teman, kita masuk dulu ke pengertiannya ya, pengertian dari alif lam qamariyah. Nah, ma makna alif lam qamariyah ya. Teman-teman, sebagaimana yang kita tahu ya, teman-teman, alif lam ya, penulisannya di dalam Al-Qur'an biasanya teman-teman ada alif, ada lam ya. Dia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh hanya alif saja atau lam saja ya, tapi dia harus alif lam ya, harus alif lam seperti itu. Kemudian ya, ma makna qamariyah? Ma makna qamariyah? Di sini teman-teman bisa baca secara bahasa, qamar artinya bulan ya. Secara bahasa, qamar artinya bulan. Maka ya, kenapa alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah ya teman-teman? Kenapa disebut dengan izhar qamariyah? Karena nanti teman-teman dalam penulisan alif lam qamariyah ini, alif lam qamariyah ya, kita bisa lihat ciri-cirinya ini teman-teman. Ciri-cirinya huruf lamnya berharakat sukun ya. Lamnya berharakat sukun. Ya, seperti inilah ciri-ciri dari alif lam qamariyah. Kenapa disebut dengan izhar qamariyah? Karena lam di sini teman-teman nanti kita akan baca. Kita akan baca dengan jelas, makanya dia disebut dengan izhar. Karena izhar artinya jelas. Maka dari itu teman-teman, dia kenapa disebut dengan izhar qamariyah. Kemudian teman-teman, bagaimana cara kita biar bisa paham langsung gitu, biar lebih mudah untuk memahami apakah ini dia termasuk alif lam qamariyah atau bukan ya. Teman-teman ya, dari pengertiannya tadi, dari pengertian alif lam qamariyah itu adalah bulan ya. Teman-teman ya, saya mau tanya kepada teman-teman ya. Apabila kita melihat bulan pada malam hari ya, secara langsung dengan mata kita, apakah kelihatan ya? Apakah kelihatan kita melihat bulan secara langsung pada malam hari ya? Saya rasa teman-teman bisa melihat bulan ya di malam hari secara langsung dengan matanya. Oleh karena itu teman-teman ya, salah satu cara mengingatnya adalah bulan itu terlihat, berarti lamnya dibaca ya. Bulan itu terlihat di malam hari, makanya dia dibaca lamnya ya. Untuk membedakan nanti dengan alif lam samsiyah seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke huruf-huruf dari alif lam qamariyah. Nah, ini teman-teman ada 14 ya, ada 14 huruf dari alif lam qamariyah. Pertama itu ada huruf alif, huruf ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan huruf ya. Ya, ada 14 huruf alif lam qamariyah. Kemudian teman-teman, bagaimana cara membaca alif lam qamariyah ya? Cara membaca alif lam qamariyah adalah huruf lamnya harus dibaca dengan jelas ya. Tadi izhar ya. Dibaca dengan jelas. Nah, jadi nanti teman-teman ada alif lam, kemudian nanti ada sukun di lamnya ini, maka lamnya ini harus dibaca dengan jelas ya. Dibaca dengan jelas. Kita langsung saja teman-teman masuk ke contohnya ya. Nah, di sini teman-teman ya, kita bisa cari dulu ya tadi syaratnya bahwa dia harus ada alif lamnya, kemudian lamnya itu ada sukunnya ya teman-teman ya, dan huruf setelahnya itu adalah huruf-huruf dari alif lam qamariyah ya. Di sini kita bisa lihat teman-teman ya, di sini ada alif lam ya, kemudian ada sukunnya juga di sini di lamnya, kemudian huruf setelahnya juga ada ini merupakan huruf alif lam qamariyah, yaitu huruf alif ya. Maka terpenuhilah syarat-syarat dari alif lam qamariyah, maka dia disebut dengan alif lam qamariyah. Cara bacanya seperti ini. Qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud. Jadi lamnya dibaca ya, karena dia sukun.
Begitu juga dengan contoh selanjutnya teman-teman ya. Di sini juga ada alif lamnya, kemudian ada sukunnya juga ya di lamnya, kemudian huruf setelahnya merupakan huruf alif lam qamariyah. Begitu juga teman-teman dengan contoh yang di sini ya. Contoh di sini juga teman-teman ya. Dia ada alif lam, sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, kemudian ada tanda sukun pada lamnya, kemudian huruf setelahnya merupakan huruf-huruf dari alif lam qamariyah. Begitu juga dengan contoh yang di sini teman-teman. Begitu juga dengan contoh yang di sini ya. Nah, kita bisa melihat di sini ada alif lamnya lagi yang nanti lamnya itu ada tanda sukunnya dan setelah itu ada huruf yang merupakan huruf dari alif lam qamariyah. Begitu juga dengan contoh di sampingnya teman-teman ya. Ada alif lamnya, ada sukunnya dan huruf setelahnya adalah huruf alif lam qamariyah. Begitu juga dengan contoh yang terakhir ini. Bi ashabil fil, bi ashabil fil. Ya, sangat simpel dan sederhana dan saya rasa teman-teman bisa memahami dan mempraktekkannya bagaimana cara membaca alif lam qamariyah seperti itu. Nah, teman-teman, biasanya ya alif lam ini biasanya berada pada di awal kata ya. Teman-teman kita bisa lihat di sini ya. Dia berada di awal kata, kemudian juga di sini juga alif lamnya ada di awal kata. Di sini juga alif lamnya ada di awal kata ya. Ya. Biasanya dalam penulisannya berada di awal kata ya, bukan di awal ayat, cuman di awal kata biasanya. Dan teman-teman bisa kita deteksi dan kita pastikan apakah ini benar-benar dari alif lam qamariyah seperti itu. Saya rasa teman-teman sudah bisa memahami ya bagaimana pengertian kemudian cara membacanya ataupun contoh dari alif lam qamariyah. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan tentunya bisa mempraktekkannya bagaimana cara membaca alif lam qamariyah. Terima kasih teman-teman, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Saya undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.